Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga selalu dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya, sehingga hati kita ringan menuju salah satu dari rumah-rumahnya. Langkah kaki kita ringan untuk menuju kebaikan, dan semua itu atas berkat dan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-34, yaitu yang menjelaskan tentang bahwasannya melarang kemungkaran adalah suatu kewajiban dalam Islam. Qala An-Nawawi rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya dan juga semoga Allah meridai kita semuanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika tidak mampu, fa bilisanih, maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati', jika dia juga enggak mampu dengan lisannya, fa biqalbih, maka mengganti kemungkaran dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah iman yang paling lemah. Baik, hadis ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang sangat ringan, yang ringkas, yang menjelaskan bahwasannya kemungkaran itu wajib dihilangkan. Kita hidup di dunia ini pasti dan sudah sunatullah, ada namanya kebaikan dan juga keburukan, ada namanya kejahatan, ada namanya kebaikan, ada namanya orang baik, ada namanya orang jahat. Dan selama dunia ini masih ada, kebaikan dan kejelekan dua-duanya pasti akan ada. Bahkan sejak zaman manusia pertama, bahkan sejak zaman sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada terlebih dahulu, yang akhirnya menjerumuskan Nabi Adam, dan akhirnya turunlah beliau ke dunia. Dan putra Nabi Adam pun ada yang membunuh saudaranya yang kita kenal dengan Qabil dan juga Habil.
membunuh karena motivasi kejahatan, yaitu iri dan dengki. Oleh karena itu kemungkaran akan terus ada selama manusia itu ada, dan penegak atau pengingkar kemungkaran juga akan terus ada selama adanya kemungkaran. Maka di sini menunjukkan kepada kita semuanya, yang pertama adalah yaitu mujahadatu ahlil batil. Di antara bentuk kewajiban kita adalah meluruskan atau menasihati atau mengubah kemungkaran orang-orang yang berbuat mungkar. Orang-orang yang berbuat ketidakbaikan, itu kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Kata Rasulullah, tidaklah ada satu nabi sebelumku kecuali Allah telah mengutus, atau kecuali telah Allah menjadikan penolong-penolong dan para sahabatnya. Kita lihat di semua nabi. Tapi memang dalam satu hadis disebutkan ada nabi-nabi yang sedikit pengikutnya, bahkan terkadang ada nabi yang tidak ada pengikutnya, karena jumlah nabi itu sangat banyak. Dalam satu riwayat Ahmad kalau nggak salah 124.000 nabi, dan sekitar 313 rasul yang wajib kita imani 25. Dan dari sekian banyak nabi, ternyata ada nabi-nabi yang tidak memiliki pengikut. Maka katakanlah mayoritas nabi punya pengikut. Jadi Allah menjadikan setiap nabi itu ada penolong-penolongnya dan ada sahabat-sahabatnya. Ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Para pengikut Nabi ini mereka berpegang dengan sunnahnya dan mengikuti jalannya. Nabi Isa punya penolong namanya Hawariyun. Kemudian Nabi Musa juga punya pengikut, punya pengikut orang-orang yang beriman dari Bani Israel. Ya meskipun seringkali orang-orang Bani Israel itu seringkali kurang ajar, ya. Mereka itu hobinya bunuh nabi. Hobinya bunuh nabi. Nabi gak cocok, bunuh, nanti ada lagi nabi. Jadi bayangkan ada seorang dai mubaligh dikirim daerah pedalaman kepada orang-orang yang hobinya bunuh ustadz. Hobinya bunuh apa? Bunuh ustadz. Maka Bani Israel itu kalau gak cocok sama nabinya langsung dibunuh. Dan kalaupun cocok sama nabinya, nabi yang kuat misalnya seperti Nabi Musa, mereka ini tidak serta-merta nurut. Disuruh masuk ke negeri yang zalim misalnya untuk berperang, apa mereka bilang? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Disuruh masuk perang, ayo perang melawan orang-orang yang zalim, apa mereka bilang? Kamu pergi saja sama Tuhanmu berdua. Kita di sini duduk santuy, ya. Kita duduk di sini santai-santai, nanti kalau sudah menang kabari gitu. Akhirnya dihukum apa? Dihukum tersesat di atas muka bumi selama 40 tahun. Tapi masih dikasih manna wa salwa. Itu masih bosan katanya. Minta basol, minta basol bawang, ya. Minta ini, minta itu. Ala kulli hal, tapi masih ada orang-orang yang menurut masih ada. Nah, Nabi kita Rasulullah SAW juga punya pengikut setia, itu para sahabat. Tsumma inha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah pengikut para nabi tersebut berganti generasi, maka muncullah orang-orang yang mulai yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka itu muncul orang-orang setelah pengikut para nabi itu, muncul orang-orang yang mulai mereka bicara yang enggak mereka kerjakan, mereka mengerjakan yang enggak diperintah.
Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang berusaha untuk mengcounter mereka, menasihati mereka, menyadarkan mereka, maka termasuk orang-orang mukmin yang berpegang teguh terhadap agama Rasulnya. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa yang enggak mampu dengan tangannya tapi dengan lisannya, karena orangnya kurus misalnya tapi pintar ngomong, ya sudah dengan lisannya. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, enggak mampu dengan lisannya, khawatir ditaboi misalnya, ya sudah ingkari dengan hatinya. Oleh suara dzalika bil iman habatu khardal, dan kalau enggak dengan hati pun tidak mengingkari, ya sudah, maka tidak ada iman sebiji sawi pun, ya, tidak ada sekecil apapun, enggak ada. Jadi para jamaah sekalian, di sini jelaskan mengingkari mungkar itu pertama ada kemungkaran yang mampu kita ubah, kemungkaran, kejelekan atau hal yang lain yang semisal itu yang terjadi kita tahu dan kita mampu ngubah. Misalnya ana wong lanang wedok pacaran nginep di rumah mana, di kos mana gitu ya. Nah, jenengan mampu ngubah itu dengan tangan, jenengan ketua RT misalnya, ada warganya yang belum nikah tapi tinggal serumah gitu ya. Itu kan mungkar. Kalau itu enggak ada yang mengubah, maka akan berdosa semua manusia. Ada orang misalnya di pos ronda itu minum minuman yang memabukkan misalnya, dan jenengan mampu ngubah, maka harus wajib apa? Diubah. Nah, kalau enggak mampu mengubah dengan tangan, ya karena kita enggak punya kekuasaan, maka dengan lisan, dengan mulut, dengan nasihat. Misalnya statusnya sama-sama apa namanya, warga rakyat biasa gitu ya, sama-sama enggak punya power misalnya, ya sudah dengan lisan dibilangi saja. Nah, kalau dengan lisan pun nggak mampu karena orangnya terlalu jahat misalnya, kalau dibilangi dengan lisan maka akan tertimpa bahaya, maka dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Dengan misalnya ada di sebagian negara itu ya, itu terutama di zaman komunis itu ya misalnya, itu apa namanya, ada sebagian orang itu yang kalau ngomong sesuatu gitu ya, ngomong sesuatu langsung besoknya hilang. Zaman komunis misalnya, besoknya apa? Hilang. Baik. Jadi para jamaah sekalian, wajib bagi kita semuanya untuk mengingkari hal-hal yang mungkar semampu kita. Kita sebagai orang tua misalnya, sebagai kepala keluarga, laki-laki kepala keluarga, kita punya kuasa, pengaruh minimal ya, punya pengaruh terhadap istri, terhadap anak gitu ya. Maka kalau anak atau istri berbuat yang kurang bagus dan kita biarkan, dan itu berbuat dosa misalnya, dan kita biarkan, ya kita kena dosanya. Karena orang yang diam terhadap perbuatan mungkar sama dengan meridhoinya. Itu yang kita mampu. Jangan mampu misalnya dalam keluarga. Lah keluarga nih wong, keluarga orang lain gimana? Ya sudah dengan lisan dinasihati kalau ada kemungkaran misalnya ya. Atau misalnya ada satu daerah misalnya ya, kemungkaran apa gitu. Ya sudah, jenengan tahu tapi gak mampu mengubah dengan tangan, maka jenengan tahu orang yang bisa mengubah dengan tangannya, PRT misalnya, laporkan ke PRT-nya. Kalau sudah mentok gak mampu, maka dengan hati. Jadi para ulama telah sepakat bahwasannya ingkarul mungkar, mengingkari hal yang mungkar adalah kewajiban seluruh kaum muslimin sesuai kemampuannya, dengan perkataan, perbuatan maupun dengan hatinya. Kita bahas tentang mengingkari dengan hati. Yaitu apa? Mengetahui yang mungkar, mengetahui yang ma'ruf dan mungkar itu penting. Karena kalau kita nggak mengetahui apa itu kemungkaran, maka kita nggak bisa mengingkari.
dan hukumnya mengingkari dengan hati itu wajib fardu ain. Fardu apa? Fardu ain. Jadi satu kejadian misalnya ada zina misalnya terjadi di satu daerah. Kemudian jenengan misalnya sudah ada yang mengingkari, sudah ada yang mencegah, maka tetap wajib kita mengingkari. Itu perbuatan yang jelek, kita tidak boleh meridhoi. Atau misalnya ada orang judi misalnya, kalau zaman dulu judi itu di pos ronda gitu ya, di tempat-tempat tersembunyi. Sekarang judi itu judi online, judol ya, judi apa? Judi online. Maka kalau ada yang seperti ini, mengingkari dengan hati itu wajib hukumnya. Mengingkari dengan tangan atau lisan, kalau mampu maka hukumnya wajib. Jadi tidak akan pernah gugur kewajiban mengingkari dengan hati ini dengan apapun kondisinya, nggak akan pernah gugur. Baik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama adalah kalau ada mungkar mengingkari dengan hati. Yang kedua adalah, jadi yang pertama ya, kita bisa mengubah kemungkaran maupun tidak bisa mengubah, itu tetap mengingkari dengan hati. Kita ingkari dengan hati, kemudian kita ngubah. Nah, kalau nggak mampu sama sekali, ini ingkar dengan hati ketika kita tidak mampu ngubah. Jadi yang pertama tadi misalnya jangan seorang kepala keluarga lihat anaknya misalnya lihat anaknya itu meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat wajib misalnya, atau misalnya ikut ikut teman-teman yang gak bagus misalnya, ikut teman-teman yang jelek misalnya, maka selain mengingkari dengan hati, wajib mengingkari dengan tangan dan lisan. Nah, kalau nggak mampu, ini konteksnya adalah orang-orang yang bukan menjadi pengaruh, orang-orang yang bukan di bawah pengaruh kita. Bahkan mungkin orang-orang yang lebih berkuasa dari kita, maka di sini mengingkari dengan hati tetap masih wajib. Tapi apakah di sini harus dengan lisan dan juga tangan? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghairu an ya'lama Allahu min qalbihi annahu lahu karih. Hampir-hampir kalian itu hidup, ini zamannya Abdullah bin Mas'ud ya. Hampir-hampir kalian tinggal di satu zaman, yaitu orang yang melihat kemungkaran itu nggak akan mampu untuk mengubahnya. Hanya saja Allah tahu di hatinya bahwasannya hatinya mengingkari kemungkaran. Wal ajzu an yakhafa ilhaqud darar bibadanihi au malihi. Dan lemah itu maksudnya orang yang nggak mampu, misalnya saya tekankan, nggak mampu mengubah kemungkaran itu standarnya bagaimana? Ketika dia mencegah kemungkaran malah terjadi bahaya kepada dia, badannya maupun hartanya. Misalnya ada preman di kampung yang punya banyak teman, misalnya minum minuman keras. Nah, jangan kok sendirian di situ, kemudian mengambil minuman kerasnya dibuang semua, ya jangan dikeroyok misalnya. Maka seperti ini khawatir terjadi bahaya terhadap diri sendiri, atau khawatir malah akan dijarah dan dirampok. Jadi kalau mengubah kemungkaran seperti ini kok malah mendatangkan bahaya untuk kita, maka di sini kita kondisinya tidak mampu. Seperti itulah kita mengingkari dengan hati. Kemudian wala taqata lahu ala tahammuli dzalik, dan dia enggak mampu untuk menahan itu semuanya. Digebuki misalnya, yo loro kabeh digebuki. Dijarah hartanya ya malah repot gitu.
Fa idza lam yaghlib ala dhannihi husulu syai'in min hadza la yasqutu anhu al-wajib bi inkari qalbihi. Maka jika dia tidak sampai seperti ini, dia itu mengubah kemungkaran dengan lisannya, dengan tangannya, dan enggak sampai bahaya terhadap harta dan juga jiwa dan juga badannya, maka yang seperti ini tetap wajib mengingkari dengan tangan maupun ucapan. Bal la budda lahu min inkari bil yadi aw lisan hasabal qudrah. Maka wajib mengingkari dengan lisan maupun dengan tangan sesuai dengan kemampuan. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamati hatta yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar bertanya kepada seorang hamba sampai-sampai dia berkata, ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirah. Wahai hambaku, kenapa engkau ketika melihat kemungkaran di dunia waktu itu kamu tidak mengubahnya? Fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu. Dia enggak bisa jawab. Sulit menjawab, bingung karena enggak punya hujjah. Maka Allah di sini mengajarkannya, ya Rabb, rajautuka wa faraqtu binan nas. Ai rajautul 'afa minka wal maghfirah. Maka Allah mengajarkan apa? Wahai Tuhanku, ya Allah, saya mengharapkan ampunanmu dan juga maafmu. Karena seringkali ya, terjadi dulu, wa khasyitu an yusibani adam min nas fi nafsi aw mali, dan saya khawatir ya Allah akan menimpa kepada saya gangguan dari manusia di jiwaku maupun di hartaku. Maka di sini standar kita mengingkari dengan hati adalah tatkala kita mengingkari dengan hati, kemudian kita mendapatkan bahaya. Yang selanjutnya adalah ridho terhadap kemungkaran adalah dosa besar. Ridho dengan kemungkaran adalah dosa besar. Meskipun kita belum mampu ngubah ya, maka amalan hati itu sangat penting. Di jalan misalnya, di jalan ada laki-laki perempuan bukan mahram, kemudian berboncengan misalnya, atau misalnya laki-laki atau perempuan yang tidak menutup aurat misalnya, dan kita enggak mengingkari. Memang saat itu mungkin kita enggak bisa ngubah, tapi minimal kita mengingkari. Atau misalnya ada orang meninggalkan sholat misalnya ketika puasa enggak mau puasa, atau yang lainnya dari kemaksiatan. Orang contoh misalnya berbuat kesyirikan, misalnya datang ke kuburan kemudian minta kepada yang dikubur, minta kepada syekh siapa gitu ya. Maka yang seperti ini adalah bentuk kemungkaran, kita harus mengingkari. Kalau kita lihat ya, di mana berita-berita di TV, di YouTube, di medsos, hampir setiap hari itu ada saja kejadian baru gitu ya. Entah pembunuhan, entah korupsi, entah penipuan, apalagi itu. Yang baru ini apa ini? Yang baru ini apa? Pemagaran laut gitu ya katanya. Saya belum tahu pemagaran laut apalagi ini. Kemudian apalagi misalnya drama apa? Iya, apa yang rakyat kecil kalau misalnya mencuri apa gitu ya, hukumannya berat ya. Kalau yang 271 apa gitu ya, itu agak ringan ya. Memang yang seperti itu kita sebagai rakyat ya, sebagai faedah juga ya. Kita sebagai rakyat itu kewajiban kita adalah mendoakan apa? Pemerintah kita. Siapapun yang jadi pemerintah, selama dia ya namanya pemerintah kan manusia pasti punya kekurangan. Kalau jenengan yang menjadikan posisi mereka mungkin bukan dipagari lautnya, dicor.
Ya gitu. Jadi kayak orang lihat datang ke lapangan, lihat orang main bola. Wah, gitu aja nggak gol. Gitu aja nggak gol. Wah, bodoh sekali dia. Gitu aja nggak gol. Lah kalau dia yang main, belas mana nih. Jadi kalau kita lihat ya di berita-berita banyak sekali kemungkaran ya, misalnya seperti ya tadi pembunuhan, pencurian dan juga banyak sekali. Maka yang seperti ini kita tetap mengingkari dengan hati. Jadi kan bisa ngubah menghilangkan korupsi di seluruh dunia misalnya, tentunya nggak bisa seorang diri. Ya. Jadi kita mengingkari dengan hati, karena diam terhadap kemungkaran itu hukumnya beda-beda. Diam kalau mampu ngubah itu lebih parah dosanya atau bahkan berdosa. Kalau orang yang diam nggak mengubah karena dia nggak mampu, dan kalau mengubah maka akan terjadi bahaya sama dia, maka dua-duanya hukumnya berbeda. Jadi para jamaah sekalian, jadi di sini man alima bil khati'ah wa radiya biha faqad irtakaba dzanban kabiran. Barang siapa yang mengetahui ada satu kemungkaran, satu kesalahan dosa, satu kejahatan, satu penyelewengan, dan dia ridho dibiarkan. Contoh LGBT misalnya ya. LGBT itu semakin kesini semakin menyebar ya. Makanya saya itu kalau bilang ke santri, saya pasti bilang kalau mau nikah itu cari calon itu pertama carikan apa dulu? Carikan apa? Bukan solehahnya, bukan agamanya, tapi pastikan dia perempuan dulu ya. Pastikan dia perempuan. Percuma solehah tapi aslinya laki-laki gitu ya. Karena banyak kejadian suami istri nikah ternyata suaminya itu aslinya perempuan. Ada apa enggak? Ada ya. Ada. Nah, jadi pastikan calonnya adalah perempuan. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan ya pastikan calonnya adalah laki-laki. Nah, baru soleha itu nomor 2 ya. Pertama itu laki-laki dulu. Atau perempuan dulu, pastikan ya, ini jelas ya. Jadi sering kita melihat ya, seperti tadi LGBT itu ya, itu semakin banyak merebak, semakin banyak pendukungnya. Maka kalau jenengan mampu ngubah di kampung kok ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka melakukan hal yang nggak pantas ya, itu yang diubah. Kalau nggak mampu ngubah, laporkan Pak RT, insya Allah digeruduk sama Pak RT ya. Wa ta'aqbahal muharramat, dan dia telah mendatangi kemungkaran yang paling jelek. Sawa'un syahada fi'laha am ghaba anhu. Sama apakah dia melihat secara langsung atau hanya mendengar. Ada kemungkaran di mana gitu? Di kampung A misalnya ada kemungkaran, dia melihatnya secara langsung atau dia mendengar dari orang, wajib harus mengingkari. Wa kana itsmuhu ka'ithmi man syahadaha wa lam yunkirha. Maka ketika dia mendengarkan itu, melihat itu ya, misalnya dia enggak melihat tapi mendengarkan saja dan enggak mengingkari, maka dosanya sama dengan orang yang melihatnya. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Idza alimta bil khati'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha. Kalau orang melihat kemungkaran di atas muka bumi ini dan dia mengingkarinya, dia melihat tapi mengingkari, mau diubah dengan tangan, dengan lisan enggak mampu, tapi dia mengingkari, maka sama dengan tidak melihat. Wa dzalika li anna ar-ridha bil khati'ati yafutu bihi inkarul qalbi. Itu semuanya karena orang itu kalau ridha dengan kesalahan, ridha dengan kemungkaran itu sama dengan tidak mengingkari. Ridha dengan kemungkaran berarti tidak mengingkari dalam hati. Dan
telah kita pahami bersama bahwasanya mengingkari kemungkaran adalah termasuk fardu ain. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ingkaru bil yad aw lisan lahu hukman. Mengingkari dengan hati atau dengan lisan itu punya dua hukum. Yang pertama adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah idza ra'al munkara aw 'alimahu aktsar min wahidin minal muslimin wajib inkaruhu wa taghyiruhu ala majmu'ihim. Yang pertama adalah jika melihat kemungkaran itu adalah banyak orang dari kaum muslimin atau lebih dari satu, maka harus ada salah satu atau beberapa di antara mereka yang mengubah kemungkaran. Kalau sudah ada satu orang, dua orang yang mengubah, maka jadinya apa? Fardu kifayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga melarang kepada yang mungkar. Itu yang pertama, fardu kifayah. Yang kedua adalah hukumnya fardu ain, wajib. Wa idza ra'a al-munkara aw 'alimahu wahid. Jika yang melihat kemungkaran itu adalah satu orang saja. Ingat sekali lagi saya ingin membedakan antara mencari-cari kesalahan orang dengan mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu enggak cari-cari. Dia standar lewat di jalan biasa, enggak pakai ngintip-ngintip, enggak buntuti orang, enggak memata-matai, enggak, biasa standar. Kemungkaran terjadi normal apa adanya dan memang yang berbuat kemungkaran memang terang-terangan. Beda sama mencari kesalahan cari kesalahan orang itu dimata-matai. Oh ini nih, bentar lagi pasti ini nih. Bentar lagi pasti dia akan judi ini pasti ini. Dimata-matai, dilihat terus, dicari-cari kesalahannya, dipiteni gitu ya, kata orang Jawa itu. Dilihat terus. Itu yang tidak boleh, itu yang apa? Haram. Karena para jamaah sekalian, orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat sendiri dan dia menyembunyikannya, itu berbeda ketika dia berbuat maksiat dan ditampilkan ke orang lain. Maksiat sendiri itu tetap dosanya ada, tapi berpotensi untuk mendapatkan ampunan, apalagi kalau dia bertaubat. Potensinya untuk bertaubat atau diampuni lebih besar daripada ketika dia terang-terangan ngajak kepada orang lain, ngajak orang lain. Misalnya di pos ronda misalnya ya, ada orang dulunya di satu kampung tidak ada namanya main judi misalnya, tidak ada namanya sabung ayam misalnya, ngedu petik, tidak ada di satu kampung itu namanya sabung ayam, tidak ada namanya judi, tidak ada namanya minuman keras misalnya. Ada orang satu, dia itu mulai ngajak orang-orang untuk sabung ayam. 1 bulan, 2 bulan dia tobat, kemudian selesai dia tobat. Lah, apakah orang-orang yang sudah terlanjur ikut sabung ayam gara-gara niru dia ini mau tobat juga? Belum tentu. Kalau dapat keuntungan dari situ, ya nggak bakal tobat. Orang main remi misalnya, kemudian yang kalah itu dijepiti gitu ya. Pernah lihat ya jangan ya, dijepiti satu-satu gitu. Ya, itu kan pertama buang waktu ya. Kemudian itu kan dzari'ah kepada perjudian. Pintunya perjudian. Dan itu yang diharamkan. Ada orang mulai permainan seperti itu di pos ronda misalnya. Nah, dianya tobat, orang lain masih ikut masih ikut main. Jadi agak susah. Kata Rasulullah itu kullu ummati mu'afan illal mujahirun.
Setiap umatku itu berpotensi untuk diampuni dosanya, dosa yang dia kerjakan, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam dosanya. Allah sudah tutup dosa dia di malam hari, tapi di siang hari dia tampakkan. Atau dia berbuat dosa di siang hari, Allah tutupi, tapi dia tampakkan, bongkar di hadapan manusia pada malam harinya. Terutama misalnya kalau zaman sekarang misalnya judi bola misalnya ya, judi bola. Dia diem-diem malam harinya, pagi hari dia ceritakan itu semuanya. Dan contoh yang lain masih banyak. Intinya orang yang berbuat maksiat sendirian, ya masih dosa iya. Cuma potensi negatifnya, buntutnya itu hanya di dia sendiri. Tapi kalau sudah terang-terangan, potensinya adalah pertama dia nggak punya malu, kedua bisa jadi kemungkarannya diikuti oleh orang lain. Ya intinya dua-duanya sendirian maupun diketahui banyak orang itu sama-sama tidak bagus. Tapi lebih berbahaya ketika diketahui oleh banyak orang. Termasuk apa yang paling sering kita dapat itu gosip misalnya ya. Gosip di kampung itu biasanya yang paling cepat nyebarnya itu dari bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya. Sama ya. Biasanya gini, Mbak, sampeyan tak kandhani yo ana kabar awanget iki. Tapi jomo sopo-sopo sampean, teman-teman yuk kabari, diceritakan gitu ya. Itu si A sama si B. Si B ketemu si C, bilang lagi, Mbak tak kandhani sampean anak kabar banget. Tapi aku gak enak ketika ngomong sampeyan iki, kalau ngomong aseni. Tapi sampean tak kandhani tapi jomo sopo-sopo ya. Oh iya Mbak, apa kabar apa? Si B nang si C nang si D, Mbak aja ngomong sopo-sopo ya. Akhirnya sak kampung aja ngomong sopo-sopo. Nyebar rahasia umum gitu. Aja ngomong sopo. Maka di sini termasuk mengingkari kemungkaran adalah fardu ain jika yang melihat adalah satu orang. Atau yang melihatnya adalah banyak orang, tapi yang mampu mengubah kemungkaran hanya satu. Yang lain lemah misalnya, hanya satu yang kuat, maka yang kuat itu jadi fardu ain. Yang selanjutnya adalah yang bisa kita ambil dari sini. Akibatu tarki izalatil munkar ma'al qudrati 'alaiha. Akibat atau terdapat hukuman, terdapat ancaman Allah bagi orang-orang yang melihat kemungkaran mampu mengubah tapi enggak diubah. Kalau kemungkaran terus dibiarkan, maka kejelekan akan menyeluruh di atas muka bumi ini dan maksiat akan terus merajalela. Orang-orang berbuat keji dan mungkar akan semakin banyak dan orang-orang yang jelek akan menguasai orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Itu semuanya sebab mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu karena juga adalah tidak saling mengubah kemungkaran yang mereka kerjakan. Kemungkaran mereka biarkan. Bahkan orang-orang Bani Israil itu cenderung pilih kasih. Kalau yang berbuat kemungkaran adalah orang yang besar, kaya, terpandang, orang yang dianggap tinggi kedudukannya, itu dilindungi. Tidak diterapkan hudud, tidak diterapkan hukum Allah kepada dia. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, yang berbuat jelek orang yang enggak punya duit, itu mereka menegakkan hukumnya di situ. Jadi Bani Israil itu kalau sama orang lemah, hukum Allah ini tegakkan kepada dia, tajam ke bawah. Tapi kalau orangnya berduit, orangnya dianggap mulia, maka ditutup-tutupi. Gitu ya.
mirip negara mana gitu ya. Tapi insya Allah bukan di negara kita ya. Bukan insya Allah. Insya Allah di sini bagus ya. Sungguh seburuk-buruk yang mereka kerjakan. Jadi mereka itu tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Kemudian bahayanya yang selanjutnya adalah bisa jadi kalau turun azab itu semua kena. Ketika ada bencana itu nggak akan milih-milih. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahullahu minhum bil 'iqab." Tidaklah ada satu kaum yang mereka berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, kemudian mereka mampu untuk mengubahnya, tapi diam dan tidak mengubahnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan azab itu menimpa mereka semuanya. Juga dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassati." Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab semua orang umumnya manusia dengan perbuatan segelintir manusia, enggak. Yang berbuat segelintir ini, 1-2 orang, sekelompok kecil orang ini berbuat kemungkaran, tidak lantas serta-merta Allah menurunkan azab kepada mereka semuanya. Hatta yarul munkara baina dhahranihim, sampai kalau mereka yang banyak ini yang tidak melakukan kemungkaran, mereka diam saja dan ridha dan tidak mau mengubahnya. Wa hum qadiruna ala an yunkiruhu fala yunkiruh. Mereka mampu mengubahnya. Jadi katakan satu kota itu jumlahnya 1 juta orang, yang berbuat kejelekan 1000 saja, 100 saja yang berbuat kejelekan. Satu wilayah, satu negara misalnya 1 juta orang penduduk di situ, kok 100 orangnya ini atau kurang dari itu mungkin ya berbuat kemungkaran terang-terangan, enggak diubah. Mereka mampu mengubah tapi diam saja. Fa idza fa'alu dzalika 'adzabahumullahu al-'ammah wal khassah. Jika terjadi itu, maka Allah mengazab orang yang sedikit tadi dan orang yang banyak. Itu adalah bahayanya, hati-hati. Jadi tidak akan pilih-pilih ya. Maksudnya katakanlah ketika terjadi kemungkaran di kaum Nabi Lut misalnya, maka Allah perintahkan Nabi Lut untuk keluar dari negerinya. Kalau Nabi Lut di situ, ya Allah, saya kan nggak ikut maksiat ya Allah, ya saya tak diem aja, mereka aja yang kena azab. Nggak mungkin seperti itu, kena semuanya. Nabi Nuh misalnya membuat perahu. Kalau Nabi Nuh nggak membuat perahu misalnya, ya Allah, saya kan nggak ikut berbuat syirik ya Allah, saya tak diem aja di rumah, nanti airnya jangan kena saya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka Nabi Nuh dibuat untuk bikin perahu untuk menghindari apa? Menghindari azab yang akan menimpa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, para nabi itu biasanya ya seperti itu. Kemudian sudah ada atau belum? Sedikit lagi ya. Wa hasbuna fi dzalikal mathal ar-ra'i' alladhi darabahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raw'ati bayanihi. Dan cukuplah bagi kita semuanya untuk mendengarkan satu masalah, satu perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemungkaran ini. Ini langsung saya baca terjemahannya aja, saya terjemahkan aja. Jadi Rasulullah berikan perumpamaan, biar cepat ya. Perumpamaan orang yang berbuat kemungkaran dan orang yang meninggalkan kemungkaran itu adalah seperti orang yang naik perahu.
Orang naik perahu itu ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Perahu zaman dulu ya, perahu zaman dulu itu ya perahu zaman sekarang mungkin sama-sama juga ya. Intinya perahu itu sebagian orang ada yang naik di atas, sebagian orang ada yang naik di bawah. Nah, kalau orang yang di bawah ini butuh air, mereka harus naik dulu melewati orang-orang yang di atasnya, baru dapat ambil air. Kalau orang yang atas itu kan kalau mau air itu kan tinggal ngambil dari laut gitu ya. Yang bawah kalau perlu air itu harus lewat atas dulu. Nah, orang yang bawah ini berencana untuk gini aja, daripada saya repot ke atas, ganggu kalian juga, saya bolongi saja kapalnya. Perahunya saya bolongi. Saya bolongi perahunya biar gampang ngambil airnya dan kalian yang di atas itu nggak keganggu oleh kita. Intinya ini orang satu perahu, katakanlah di perahu ada 100 orang misalnya, satu orang mau bolongi kapal, mau bolongi perahu. Kira-kira ini kemungkaran bukan? Kemungkaran. Yaudahlah, biarkan dia yang bolongi perahu, paling ya nanti kalau tenggelam ya dia tenggelam sendiri. Saya kan nggak ikut bolongi perahu, saya santai-santai aja. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Semua orang harus mencegah satu orang ini untuk bolongi perahu. Kalau ini dibiarkan, yang tenggelam bukan cuma si pelaku, semua orang tenggelam. Sampai pun barang-barang yang di dalam kapal itu pun tenggelam, meskipun mereka tidak berbuat salah. Perumpamaan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.